Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasywana Fiausna. NIM saya 1205224200063. Saya dari Prodi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebangsaan nasional. Indonesia memiliki sejarah yang lebih panjang dari Republik Indonesia tersendiri. Bahasa ini dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 24 tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah agar mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memelihara bahasa daerah, dan mengusahakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Apa saja kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara? Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama adalah sebagai simbol kebanggaan dan identitas nasional, yaitu menjalankan berbagai peran dalam pendidikan, komunikasi, dan pengembangan budaya. Maksudnya adalah bahasa Indonesia digunakan dalam lembaga-lembaga formal dan berperan penting dalam memerdekakan kehidupan bangsa. Semua pelajaran dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi alat utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sebagai alat pemersatu. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk membedakan suatu bangsa adalah dengan bahasa itu tersendiri. Di tengah keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, baik bahasa, suku, agama, bahasa Indonesia ini menyatukan seluruh elemen masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesadaran nasional. Ya, contohnya penggunaan di perbatasan menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yaitu memiliki status penting dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan, mulai dari pemerintah, hukum, hingga pendidikan. Yang kedua, pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Melalui bahasa, budaya suatu bangsa diungkapkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian, dari segi ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan buku, teks jurnal ilmiah, makalah, skripsi, serta sebagai terjemahan dari buku-buku ilmiah yang menggunakan bahasa asing. Kemudian dari segi teknologi, di era digital, bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam platform teknologi seperti aplikasi, perangkat lunak, situs web, media sosial, serta media yang lain. Kemudian nomor 3, standarisasi bahasa. Untuk memperbaiki ejaan dan tata bahasa. Jadi bahasa ini digunakan
Standarisasi ini digunakan untuk memperbaiki ejaan dan tata bahasa. Standarisasi ini diatur dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yang menjadi pedoman semua pengguna bahasa Indonesia, termasuk dalam pelafalan dan penulisan. Penggunaan bahasa Indonesia ini sebelum adanya PUEBI, ada yang namanya EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan-ejaan ini, standarisasi ini bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan keseragaman dalam komunikasi. Karena setiap daerah pasti ada perbedaan walaupun itu dikit. Nah, hal ini bertujuan untuk keseragaman dalam komunikasi tertulis di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terjadi perbedaan. Yang terakhir, sebagai bahasa resmi dalam komunikasi antar instansi pemerintahan, yaitu sebagai alat komunikasi utama ke seluruh lembaga pemerintahan baik tertulis maupun lisan, digunakan dalam sistem perundang-undangan dan dokumen negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.